Hey, saya ingin menyambut Anda ke renungan harian kami. Dan hari ini kita akan membahas tentang kemenangan atas godaan. Ada satu hal yang saya tahu, kamu akan tergoda. Namun saya yakin Anda bisa menang. Jadi mari kita pergi ke renungan kita sekarang. Saya sering dengar orang berkata, saya jatuh dalam dosa, atau orang ini di sini jatuh dalam dosa. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Kamu tidak jatuh ke dalam dosa. Anda melompat ke dalamnya. Dan dosa itu bukan kebetulan. Kita memang tergoda, ya. Tetapi dengan penggodaan itu, kita dapat meraih kemenangan atas hal itu. Ya, tapi ada pilihan yang harus dibuat. Dan saya tahu, saya telah berbicara tentang ini sepanjang minggu ini. Anda tahu, saya telah bicara tentang godaan nyata, kemenangan, dan cara kita memilikinya. Tetapi saya ingin bicara spesifik cara Anda bisa meraih kemenangan atas godaan, tidak harus kalah, dan menjadi pemenang dalam hidup. Dan kita memiliki contoh yang hebat, dan contoh itu adalah Yesus Kristus. Lihat, Alkitab mengatakan bahwa dia telah dicobai dalam segala cara, di mana kamu dan saya telah dicobai, tetapi ada satu perbedaan besar. Dia tanpa dosa. Dia mengatasi setiap godaan. Sekarang apa yang saya temukan adalah sesuatu yang sangat menarik. Ketika Anda melihat kehidupan Yesus, Anda melihat dia dibaptis oleh Yohanes, dan saat dibaptis, Roh Tuhan turun atasnya, dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, yang aku sangat berkenan. Anda melihat Bapa, anak, dan Roh semua dalam gambar yang sama di sana. Tetapi tepat setelah itu dia pergi ke padang gurun, dan setelah dia keluar dari padang gurun, dia memulai pelayanannya. Tetapi di padang gurun dia dicobai, dan memang beberapa godaan besar datang kepada kita tepat sebelum kesempatan besar kita dalam pelayanan. Dan itu persis yang terjadi pada Yesus. Ketika dia tergoda, ada 3 cara di mana dia tergoda. Dan dengan 3 cara, setan datang kepadanya dalam 3 godaan. Ketiga godaan ini dikelompokkan dalam 3 kategori. Setiap dari kita telah tergoda dalam ketiga kategori ini. Mereka terdaftar dalam Alkitab 1 Yohanes. Nafsu daging, nafsu mata, dan kebanggaan hidup yang sombong, memang semuanya ini. Sekarang saya akan membahas secara detail tentang pencobaan Yesus. Tetapi saya ingin menunjukkan hal ini. Bagaimana dia mengatasi godaan itu, bagaimana dia berhasil di tengah godaan kita menemukan bahwa ketika setan iblis mencobai Yesus, seringkali dia menggunakan kitab suci. Sekarang itu hal yang menarik karena Alkitab adalah firman Tuhan. Setan datang dengan firman itu. Dia memutarbalikkan firman dan mengambil firman itu dan mencobai Yesus dengan firman Tuhan. Tetapi perhatikan ini, apa yang dilakukan Yesus adalah dia mengutip firman Tuhan, tetapi dalam konteks yang tepat. Jadi ada 2 hal yang kita lihat. Pertama, Yesus telah menyembunyikan firman Tuhan di dalam hatinya. Salah satu nama untuk Yesus dalam keilahiannya adalah firman. Alkitab menyatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. Dalam keilahiannya, dia berbicara dunia ke dalam keberadaan. Tetapi dalam kemanusiaannya, dia harus menerima firman Tuhan, sama seperti Anda dan saya harus menerima firman Tuhan. Dan ketika setan datang untuk mencobainya, dia mengutip firman dalam konteksnya yang tepat. Jadi kita perlu menerima firman Tuhan. Jika Yesus perlu mengambil firman ke dalam hatinya, seberapa lebih lagi kamu dan saya perlu mengambil firman ke hati kita? Pemazmur berkata, firman-Mu telah kusembunyikan di dalam hatiku, agar aku tidak berdosa terhadap-Mu. Sembunyikan firman Tuhan di hatimu. Penting di awal kehidupan Kristen saya menghafal ayat-ayat Alkitab yang sangat mempengaruhi saya. Beberapa teman saya mulai berjumpa untuk berdoa. Kami akan menghafal sebuah ayat setiap hari. Kami akan menyembunyikan firman Tuhan dalam hati kami. Itu sangat berharga bagi kami selama bertahun-tahun. Saya telah mengutip kitab suci dan melihat Tuhan mengambilnya. Ambil kata itu di hatimu. Ingatlah, firman Tuhan harus digunakan dalam konteks yang tepat. Jangan ambil ayat dan memelintirkannya. Saya lihat orang lakukan ini kadang untuk hal jahat. Kadang setan datang, memutarbalikkan kitab suci untuk membuat ragu dan berjalan salah, mendorong tindakan yang tak seharusnya. Kamu perlu memperkecil tampilan, oke? Cukup perbesar dan lihatlah pada apa yang dikatakan firman Tuhan, gambaran besar, hal yang hebat. Tuhan mencintai dunia,
Melihat orang dipenuhi kebencian dan kemarahan, mengatasnamakan Tuhan, tidak mencerminkan semangat Kristus. Sejati berada dalam semangat Kristus, berarti dipenuhi kasih Tuhan. Hal kedua adalah kesucian. Anda akan jadi orang suci, maka perbesar tampilannya. Tuhan tidak akan memandu Anda melakukan sesuatu yang tak suci. Dan begitu saja, jauhkan pandangan, biarkan Tuhan mengisi dirimu dengan rohnya. Buah roh adalah hal suci, murni, dan baik. Dan dia ada hukum yang melarang hal tersebut. Jadi perbesar tampilan, terisi roh, ambil kitab suci, dan biarkan Tuhan. Ini adalah pedang, sebuah pedang perkasa di tangan seorang pria atau wanita yang mencintai Yesus. Jadi lakukan saja apa yang Yesus lakukan. Ambil kata itu dalam konteks yang tepat, dan Anda akan mengalahkan semua tipu daya dan skema dari iblis.